Karena memang dari awal ditugaskan jadi VFX supervisor, jadi memang harus bisa ngawal produksi ketika syuting sampai itu proses post pro-nya selesai. Scene 32 satu tek 1. Warga jalan. Action. Kota Jakarta 46 dalam perspektif Moli Surya, ya. Kota yang macam-macam ya, maksudnya kalau VFX juga gitu, maksudnya ada yang pasti kan zaman itu pasti style bangunannya berbeda gitu, dan gue memang dari awal selalu berpikir oke, gue pengen gang sempit, gue pengen nunjukin gimana gang sempit ini tuh sebenarnya sebagai semi metafor lah gitu, gimana guerrilla fighting itu ada di Indonesia gitu istilahnya gitu, karena kita nggak bertengkar jalan besar gitu, tapi kita nyusup lewat jalan kecil gitu untuk menemukan jalan menuju kemerdekaan. Misalnya pun kita punya deretan rumah yang udah oke, tiba-tiba rumah modern di tengah gitu ya, otomatis ya kita harus bisa ngakalin itu gitu, dan salah satu jalannya ya kita ngakalin dengan VFX. Jadi satu rumah itu kita green gitu sih, dan akhirnya di VFX kita hapus atau kita duplicate rumah sebelahnya gitu istilahnya, untuk menyerupai gitu istilahnya. Jadi setidaknya dalam satu lorong itu kita bisa ngeliat, karena one thing yang gue nggak mau lakukan adalah gue nggak mau membatasi kamera, gue nggak mau membatasi gerakan kamera gue gitu. Kamera gue harus bebas bergerak gitu, nggak bisa gue cuman syuting sisi sini doang karena sisi sana udah modern gitu istilahnya. Gue pengen punya kebebasan dalam bercerita tersebut itu, karena gue pengen ada rasa gimana ya, ada rasa bercerita yang luwes gitu, ada rasa bercerita yang lugas. Semenjak dari Marlina, kita tuh kan punya project yang berbasis co-production dengan negara-negara lain. Tujuan utamanya itu adalah untuk memberikan nilai tambah yang lebih untuk proyeknya. Jadi filmnya itu bisa terelevasi gitu, bisa meningkat value produksinya karena ada keterlibatan kontribusi dari kru-kru luar negeri. Untuk VFX kita ikut diskusi, ikut nge-planning juga sebelum syuting. Terus syuting mulai, kita menjaga agar pengambilan gambarnya yang shot-shot khususnya di yang membutuhkan visual effects itu diambil dengan tepat gitu. Jadi penggunaan posisi marker, posisi green screen, ataupun gabungan dari special effect ledakan yang asli yang akan kita modify nantinya di post pro. Selain kita mengelevasi proyeknya, itu kan juga satu kesempatan juga buat kita dan kru teman-teman yang lain untuk punya kesempatan kerja dengan orang di luar di Indonesia gitu. Jadi kan kita bisa bertukar pikiran, bertukar pendapat, pengalaman dan lain-lain gitu. Karena beberapa expertise itu di wilayah FVFX terutama mereka pengalamannya udah banyak gitu, dan mereka banyak terlibat di proyek-proyek besar. Nah sebenarnya kalau di Indonesia kita juga bisa ngerjain sebenarnya, cuman kan ya kita tetap masih harus butuh pengalaman ya. Artinya kayak dari awal kita berpikir misalnya membuat film periodik gitu kan, kita juga tahu kalau kita nggak punya lokasi pada Jakarta tahun 1946 secara keseluruhan 100% kan nggak ada. Jadi kita mencoba mengkonstruk sebagian dan sisanya kita tambah dari VFX. Memang harus dicoba satu-satu sih, dan nggak selamanya harus berpikir ke arah yang complicated gitu. Nah sementara orang-orang yang berpengalaman ini kan dia bisa memberikan pendapat, kontribusi yang ternyata jauh lebih simpel gitu dan doable gitu. Pas adegan di Babatan, ketika Bulbul datang, itu kita ada challenge di mana warna dari tiap shotnya agak berbeda. Karena waktu itu kan kita syutingnya lumayan ini ya, mengejar waktu. Jadi kalau untuk apa namanya
arah matahari dan warna warna blue screen itu udah agak berbeda. Jadi kita menyamakan itu semua di generalize uh, warnanya agar terlihat masih dalam satu waktu di adegan yang sama gitu. Adegan ketika di rumah Hazil ini lumayan lumayan heavy buat kita karena kondisi background yang harus di replace itu adalah tebeng atau dinding dinding buatan dari tim art yang jadinya kita treatment sebagai blue screen. Nah, challenge-nya di kita adalah untuk merapihkan dan merotoscoping area rambut terutama, terus ada juga asap, ada juga tumbuhan yang butuh sangat detail, dan shot ini lumayan banyak, durasinya lumayan panjang ketika di filmnya. Jadi bisa dibilang ini tuh untuk rotoscoping tuh hampir memakan 70% dari total waktu produksi di visual effect. And here's the big one. Holy shit! I'm sorry, but holy shit! This is giving us a pain in the butt for some reason. This, I hope you like this one too as well. We're using Copycat for the roto, and so the roto is still in needs a little bit of fixing, but it needs to be integrated better. But I think overall, for me, it feels pretty good. Yeah, I really like this one as well. It's cool, nice. Okay, it's beautiful. Yeah. Batavia ini ada dua hal menarik sebenarnya, ada di eksterior cafe Batavianya dan interior, tapi lebih banyak di interior sebetulnya. Kalau di eksterior itu ada bangunan palsu yang dibuat dari tim art dan ada di sebelahnya itu ada blue screen. Nah, sesuai rencana awal kita harus mengekstensi bangunan yang palsu tersebut. Challenge kita adalah membuat sign Cafe Batavia atau neon sign di atas atap pintu masuk. Jadi ini yang nggak enak kayak dari saya sih masih revisi karena harusnya frame-nya itu tidak nyala kan, terlalu distracting. Harusnya light source-nya itu cuma dari dalam neon di hurufnya aja. It's not like this one looks like a bomb, but it's actually just a hand grenade. Oh, hand grenade. Oh, okay. Yes. Gotcha. Yeah. Okay. Yang lebih banyak justru ada di interior malah. Karena di interior itu adegan di ending filmnya, adegan klimaksnya atau cerita-cerita utamanya itu terjadi di interior. Ada satu shot di mana kita harus membuat 3D lukisannya berdasarkan dari 2D. Jadi kita harus mereplika gambar 2D itu, kita buat 3D-nya karena adegan itu butuh perspektif dari dekat dan juga pakai steadicam ngefollow Isa naik tangga ke belakang panggung gitu. Jadi akan sangat susah kalau kita tetap pakai treatment 2D. Makanya kita mereplicate lukisannya dalam bentuk 3D. Do you want it to be this big, or do you want it to be the other size? The other size, I think. Yeah, maybe from these shots, we need to squeeze a little bit right. Yeah, right. Dan mereka ini kan juga punya pengalaman dan hasil-hasil yang bisa kita lihat sangat believable gitu kan, dan ternyata hasil-hasil yang bagus dan believable itu ternyata nggak semuanya juga complicated gitu. Walaupun memang kelihatannya secara visual kayaknya kayak susah untuk dilakukan, tapi ternyata dilakukan dengan jalan yang secara konsep simple gitu istilahnya ya, dan believable yang tentunya. Jadi itu pelajaran sih buat kita ya gitu.